Kota Serang ini akan maju, akan berkembang ketika kita berkolaborasi. Kita kerjasama seluruh stakeholder tanpa terkecuali. Kenapa? Karena itulah kunci untuk mempercepat perubahan di Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hai, apa kabar Batur Cerita? Balik lagi di Cerita Wong Serang, tempat kita ngobrol yang santai tapi penuh makna tentang segala cerita, inspirasi dari tokoh-tokoh utama di Kota Serang. Dan saat ini di studio CWS di Dinas Kominfo Kota Serang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 25 Kota Serang, hari ini istimewa sekali. Auranya udah positif sekali. Masya Allah, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini adalah sosok yang jadi motor penggerak semangat perubahan di Kota Serang. Langsung saja kita sapa Wakil Wali Kota Serang, Kang Nur Agis Aulia. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Telusi. Telusi kabar baik juga ya? Alhamdulillah kabar baik ya, kelihatan Kang. cerah banget. Cerah banget ya, kan ada Kang Agis. Masya Allah, luar biasa. Ini kesibukan lagi padat-padatnya ya sekarang. Siap. Ya? Lagi Ya seperti biasa sih menjalankan tugas baik kedinasan maupun non kedinasan. Apalagi sekarang kan momentum HUT RI ya, hampir di setiap RT RW, kelurahan, kecamatan itu banyak banget kegiatannya. Jadi kadang kita ya keliling-keliling lah untuk sekedar menyapa, menyemangati masyarakat dalam rangka memperingati HUT RI. Nah, ngomongin tentang HUT RI, kemarin flashback lagi nih, Kang. Boleh. Ulang tahun Kota Serang juga meriah. Wah. Tepuk tangan dong. Kemarin ada yang ikut nonton ini nggak, konser gak sih di Kota Serang Fair? Nonton. Nonton dong. Ya, Batur Cerita juga pastinya ikut datang ya kan, memeriahkan karena ramainya luar biasa. Betul. Sampai banyak yang nggak bisa masuk gitu. Jadi ya. rangkaiannya luar biasa dari Pawai, Bener. Job Fair sampai ke Kota Serang Fair. Top. Kota Serang Fair. Tahun depan kita tunggu lagi pastinya Siap. artis-artis yang luar biasa lagi nih, penyanyi-penyanyi. Wah, tahun depan kita akan punya kalender event yang lebih menarik lagi ya, supaya potensi para seniman, budayawan, kemudian ya, pemusik gitu kan, semuanya akan kita coba optimalkan dalam rangka memeriahkan Kota Serang, supaya Kota Serang ke depan itu banyak event-event yang bisa menarik ya orang luar Serang, baik tingkat nasional maupun internasional datang ke Serang. Bukan cuma dari lokal ya kan? Ya, Dari luar juga nih. itu ya. target kita nanti insya Allah tahun depan. Kita Tahun tunggu depan. aja kalender eventnya, dan kita akan dorong Kota Serang sebagai kota event. Nah, kita tunggu ya karena Siap. udah mulai rame lagi ya. Betul. Kalau kemarin-kemarin Covid itu kayaknya wah bener-bener ya Kang ya, sekarang udah mulai bisa lagi mengadakan event-event dan kita menunggu pastinya. Kang Agis, ini Siap. Batur Cerita mungkin banyak juga nih ya yang ingin lebih mengenal sosok dari Kang Agis lebih dalam. Boleh ya? Boleh lah, jangan dalam-dalam nanti. Bahaya tadi Ya, ya. siap. Oke, ini kan berangkat dari perjalanan karir yang begitu panjang Yap. sampai sekarang menjadi seorang wakil wali kota Serang seperti itu ya. Dan Batur Cerita Nur Agis Aulia ini lahir di Serang 21 April 1989 di Jalan Asem Gede RT 1 RW 9 Kelurahan Cimuncang. Yap. Kemudian juga pendidikan di UGM di 2008 sampai 2013. Siap. Ya Kang ya. Dan karirnya mengawali dari DPRD Kota Serang tahun 2019 sampai 2024, kemudian sekarang menjadi wakil wali Kota Serang sampai 2030 mendatang. Mantap. Dari riwayat organisasi juga cukup banyak ya. Ini Wih. ketua organisasi Bangun Desa. Banten Bangun Desa. Banten Bangun Desa 2015 sampai 2017. Wih. Dan pastinya mengawali karir sebagai anggota DPRD di usia yang relatif muda. Sekarang aja masih muda soalnya. Waduh. Berarti bener-bener dari kuliah kali ya, bener-bener merintis dari awal atau sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke politik nih ya, Yap. berangkat dari petani dulu ya Kang ya, Yap. berarti ya. Petani terus juga menjadi pengusaha. Yap. Nah, ini boleh cerita mungkin ke Batur Cerita nih. Yap, jadi waktu saya kuliah, jadi saya melihat bahwasanya di desa gitu kan, itu ada fenomena tingkat pengangguran dan kemiskinannya tinggi. Oke. Kenapa? Ternyata saya telusuri lebih dalam lagi, kenapa di desa banyak orang miskin, banyak orang nganggur? Karena ternyata ada potensi yang tidak teroptimalkan secara maksimal. Oke. Jelas ya, kalau kita ngomongin desa, hampir 80% potensinya adalah agro. Nah, pertanyaannya, kenapa gitu agro di desa itu tidak teroptimalkan?
Padahal kan inovasi itu mungkin di setiap kementerian itu banyak. Apalagi kemudian ada dana desa, tapi tetap aja desa itu stuck begitu ya. Ada yang maju sih, tapi tidak dan banyak yang tidak maju begitu. Nah, kenapa? Ternyata di desa tidak ada orang-orang terbaiknya. Karena orang-orang terbaiknya pergi ke kota, pergi keluar desa untuk mengembangkan karirnya. Sehingga desa ditinggal. Nah, makanya kemudian ketika saya lulus kuliah, saya resign dari BUMN, saya pulang ke desa untuk mendirikan usaha di bidang agro. Kenapa? Karena potensinya ada. Apalagi kalau kita ngomongin tentang pertanian peternakan ya. Karena selama manusia masih butuh makan, atau selama manusia belum bisa makan batu, makan plastik, makan kertas, berarti masih butuh hasil pertanian. Artinya agro ini sebenarnya sentral. Nah, alhamdulillah saya mulai mengawali dengan membuka brand namanya Jawara Farm. Dulu namanya Jawara Banten Farm ya. Kemudian saya naikkan ke tingkat nasional yang Jawara Farm gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sampai saat ini juga terus berjalan ya, khususnya di peternakan domba, kambing baik untuk akikah, kurban maupun kambing perah susu. Wah, nah itu menarik nih. Jadi sambil beriringan terus nih ya, Kang ya. Betul. Oke, ini sebelum kita bahas lagi nih ya. Ini kan berbicara tentang pertanian dulu. Berarti sempat kerja di BUMN. Impian orang tua lah bisa dibilang ya. Kalau calon-calon mertua tuh kayak nyari yang kayak gitu ya. Calon mertua carinya ya kerjanya PNS atau di BUMN gitu. Sampai akhirnya melepaskan karir itu kan kayak resiko juga ya. Nah, itu betul. Orang tua setuju atau gimana saat itu? Ya, awalnya orang tua pada umumnya kan pengen anaknya kan yang safe gitu ya. Artinya yang aman nyaman ya, kalau nggak jadi PNS, BUMN gitu, polisi ataupun TNI lah begitu ya. Jadi orang tua masih berpandangan bahwa ya sukses itu jadi ASN dan bekerja lah begitu. Nah, tapi kemudian saya coba jelaskan, kita ajak ngobrol begitu bahwasanya ya sebenarnya dengan menjadi entrepreneur atau wirausaha juga bisa sukses begitu. Bahkan ya suksesnya bisa banyak bantu orang dengan apa? Dengan membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kemudian kita jadi concern, dan saya jelaskan bahwasanya menjadi petani peternak itu, saya bilangin ya, bahwa bukan hanya menjanjikan kesuksesan dunia, tapi kesuksesan akhirat. Apa itu? Kesuksesan dunia ketika kita nanam, kita melihara peternakan, panen. Nah, itu sukses dunia. Akhiratnya dari mana? Ketika hasil panennya, hasil ternaknya dimakan sama telusi nih. Telusi ngajar. Nah, dimakan sama dokter, perawat, terus kemudian bisa membantu banyak orang yang sakit, dimakan sama pak kiai, guru, dosen, kemudian bisa mengajarkan, melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Disitulah ada namanya amal jariah. Nah, makanya kemudian ini yang menguatkan saya. Akhirnya ya leslah kita desain, kita jadi petani peternak untuk kemudian mengejar apa yang menjadi cita dan impian saya, sukses dunia dan akhirat. Baik Kang, ini kan banyak juga nih ya anak-anak muda sekarang yang lagi berusaha untuk meniti karir. Betul. Di tengah banyaknya ya tantangan-tantangan, berpikir kayaknya sulit gitu ya memasuki dunia pekerjaan. Betul. Dan yang lainnya. Mungkin ada tips nggak sih dari Kang Agis nih? Jadi saya sih berharap nanti anak-anak muda itu ya punya keterampilan atau skill yang ini bisa menguatkan mereka ketika mereka menghadapi dunia yang sesungguhnya ya, atau lulus SMA, SMK atau kuliah ya. Kenapa? Skill ini yang kemudian akan menjadi salah satu topangan mereka untuk kemudian bisa terus eksis ya. Yang kedua adalah harus membangun networking gitu ya. Jadi ingat ya, orang pintar kalah dengan orang dalam. Maksudnya orang yang punya networking lah ya, informasi dan segala macam. Nah, makanya ini kemudian harus dibangun. Makanya anak muda juga harus tadi aktif berorganisasi, ikut komunitas, ikut perkumpulan-perkumpulan yang positif ya. Kenapa? Karena ini salah satu cara mereka untuk membangun networking. Nah, sehingga ketika skillnya sudah ada, networkingnya sudah ada, nah ini yang akan membuat mereka, anak-anak muda ini bisa pede gitu ya. Walaupun tidak ada lapangan pekerjaan, mereka bisa kemudian mengkomersialisasikan skillnya atau networkingnya itu menjadi usaha. Tinggal kemudian kita semangati ya dengan spirit entrepreneurship. Makanya kenapa kemudian saya mendorong nanti di Kota Serang ini tadi program satu keluarga satu pengusaha. Sebenarnya adalah esensinya adalah ingin mendorong di setiap keluarga, khususnya anak muda itu punya spirit entrepreneurship. Jadi spirit entrepreneurship itu bukan apa ya, jadi pedagang itu enggak gitu, tapi kemudian spirit untuk berinovasi, kemudian berkreativitas, dan paling penting adalah kemandirian. Yang ini yang akan menjadikan anak muda lebih siap untuk menghadapi masa depan yang lebih menantang lagi. Nah, siap anak muda? Siap dong. Harus siap ya. Iyalah. Karena bertahap ini ya semua proses-proses itu. Dan sekarang
terus jalan nih ya sebagai juragan kambing ya Kang? Alhamdulillah sampai saat ini terus berjalan. Kenapa? Sudah ada berapa sekarang karyawan nih Kang? Kalau karyawan sih sebenarnya yang full timer kurang lebih 18-an. Itu benar-benar dari awal sendiri berarti? Enggak sih sebenarnya. Sekarang ya kolaborasi sebenarnya dengan beberapa teman-teman saya juga, dan kita berkolaborasi dengan peternak baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah ya. Jadi kita memperluas area pasarnya karena kebutuhan domba kambing ya setiap tahun itu hampir 5 juta ekor. Jadi kalau misalkan Jawara jualan berapa? 2.000 itu masih kecil. Karena ada 5 juta pasarnya, dan ini sangat menarik. Hampir tiap tahun orang yang berkurban, orang yang berakikah itu terus meningkat. Ya. Terus meningkat. Kang, ini ada pertanyaan juga nih. Kalau ketemu Kang Agis itu selalu kayak gini nih. Ya kan? Meledok lagi. Ya, sarangheyo. Kalau meledoknya itu tuh awal-awalnya tuh dari mana sih, Kang? Iya, jadi sebenarnya dulu itu slogannya adalah aja megegeg. Jadi aja megegeg itu ya jangan diam aja. Kalau pengen Kota Serang ini menjadi lebih baik lagi, semuanya jangan diam aja, kita harus bergerak. Nah, cuma ini kita ada saran dari salah satu influencer yang kemudian ini sudah populer tuh, meledok. Nah, akhirnya kita diskusi, boleh nggak nih kita pakai? Kemudian kita diskusi sama Pak Budi gitu. Pak Budi, gimana nih Pak Mali nih? Oke juga nih meledok. Akhirnya kemudian kita sepakati slogan kita waktu itu Budi Agis adalah meledok gitu. Karena nih Kota Serang supaya jangan adem aja, harus buat meledak-meledak gitu ya. Supaya apa? Supaya semangat ya untuk bareng-bareng membenahi Kota Serang itu meletup-letup gitu. Ya yuk kita bareng-bareng kita ledakan Kota Serang. Sudah terlihat ya, ledakan-ledakannya udah banyak nih. Sekarang pembangunan, penataan kota juga ya Kang. Mariamnya belum kita ledok. Ini belum diledakan semua ya. Kan baru 5 bulan. Baru 5 bulan tapi udah banyak progres ya, luar biasa. Kang Agis ini juga kan tadi udah berangkat nih dari pertanian, kemudian juga menjadi juragan kambing. Kita masuk ke dunia yang berbeda. Ini bisa dikatakan jauh dari awal mulanya gitu ya. Masuk ke anggota DPRD sampai ke wali kota, itu bagaimana nih? Jadi memang begini ya, ketika saya menjadi entrepreneur, Mbak Lucy ya, jadi saya hanya mampu membantu paling 200-an lah, 200-500 orang begitu. Nah, saya kemudian mencari apa sih instrumen yang bisa melipat gandakan kebaikan. Oh, ternyata jabatan strategis, yaitu anggota DPRD. Kenapa? Karena punya fungsi penganggaran, punya fungsi pembuatan peraturan daerah, dan punya fungsi pengawasan yang kemudian bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat. Makanya kemudian, oke deh, saya pengen jadi anggota DPRD. Kenapa? Karena saya ingin melipat gandakan kebaikan, meluaskan kebaikan, dan pastinya menjadikan kebaikannya ini bisa terasa kepada masyarakat. Makanya alhamdulillah setelah saya masuk menjadi anggota DPRD ya, alhamdulillah tuh saya bisa bantu sekitar 10.280 kalau UMKM dapat stimulus. Petani peternak, kemudian nelayan 7.000-an lah dapat stimulus begitu ya. Kemudian waktu Covid ya kita kasih 50.000 keluarga menengah ke bawah itu dapat sembako 3 bulan rutinnya. Artinya apa? Ternyata jabatan politis ya, jabatan strategis kalau dioptimalkan secara maksimal itu bisa membuat kebaikan yang dahsyat. Nah, itulah kemudian niat saya. Nah, itulah disitulah jadi anggota DPRD. Oke ya. Jadi begitu proses yang bisa dikatakan untuk kemajuan bersama juga ya, dan untuk masyarakat. Kang Agis, ini kan salah satu program juga sedang dijalankan adalah Serang Digital. Seperti itu ya. Kemarin juga mendapat penghargaan ya di beberapa bulan lalu. Mantap. Emang mantap. Kominfo itu sebenarnya. Kalau saya dong. Biasa. Wajah baru ragam juga nih ya. Betul. Oke Kang, ini berbicara tentang Serang Digital. Sekarang apa saja nih yang lagi dikerjakan? Jadi sebenarnya begini ya, Serang Digital ini kita concernnya adalah membangun ekosistem digital ya di Kota Serang. Jadi bukan Serang Digital tuh ya bagaimana kemudian di OPD itu menciptakan aplikasi gitu ya, atau kemudian menciptakan ya infrastruktur digital secara parsial. Nah, kita ingin bahwasannya Serang Digital ini memang diarahkan untuk membangun ekosistem digital di Kota Serang. Kayak seperti apa ekosistem digitalnya? Pertama adalah kebijakannya harus disusun dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus menyiapkan infrastrukturnya. Nah, dan yang paling penting adalah kita harus menyiapkan SDM-nya, gitu loh. Nah, ini baru kemudian ekosistem digital itu bisa terwujud, sehingga ini bisa dioptimalkan untuk tadi mengefisiensikan atau mengefektivitaskan pelayanan publik yang ada di Kota Serang. Oke lah, ada beberapa yang perlu kita tingkatkan. Kalau ditanya apa yang sudah dikerjakan, ya saya kira teman-teman Kominfo sudah mulai merapihkan begitu ya, terutama Rabek ya, karena
tempat untuk orang reaksi atas berita ini untuk keluhan atau masukan gitu ya. Karena tapi memang lebih cepat ini ya melalui DM IG atau Instagram. Tapi memang ini kita akan coba konsolidasikan supaya ini menjadi layanan kalau masyarakat Kota Serang ada keluhan, ada sesuatu yang kemudian ingin disampaikan itu bisa masuk. Okay. Kemudian hampir seluruh OPD ini luar biasa, ini juga didorong dengan Kominfo ya. Seluruh OPD mengaktifkan media sosialnya karena sebelumnya itu tidak aktif ya. Apa yang dikerjakan OPD, dinas itu masih ya tidak diberitakan lah, tidak disampaikan. Nah, makanya kemudian seluruh media sosial OPD di Kota Serang sudah mulai aktif ya. Bahkan kita dorong kepala-kepala OPD-nya juga menjadi talent digital di masing-masing OPD untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Nah, ini yang kemudian yang kita sedang on progress dikerjakan, dan saya salut sama teman-teman Kominfo, semoga selalu sehat, selalu kompak selalu, dan paling penting diberikan rezeki yang berlimpah supaya tambah semangat untuk menciptakan ekosistem digital di Kota Serang. Oke, jadi memang sebegitu pengaruh dari yang namanya digitalisasi. Betul. Karena harus diikuti terus ya. Betul. Oke, baik. Jadi sekarang digerakkan di seluruh OPD untuk aktif di media sosial. Karena memang kalau saya lihat juga kedinasan selalu aktif nih Kang sekarang. Betul. Jadi kita bisa mengetahui ya masyarakat ada kegiatan-kegiatan apa saja seperti itu ya. Makanya ini luar biasa nih teman-teman di Kominfo itu mengontrol setiap OPD ya, karena setiap OPD itu sudah ada tim digitalnya masing-masing untuk aktif ya. Kenapa? Karena ini paling efektif ya, paling murah untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh OPD gitu. Makanya sekarang mungkin orang lihat, banyak ya yang sudah dikerjakan segala macam ini. Sebenarnya keberhasilan dari apa yang kemudian disampaikan ya melalui media sosial OPD yang kemudian ini dimonitor sama Kominfo. Makanya Kominfo top. Tepuk tangan boleh? Boleh dong. Karena memang selalu didukung terus ya oleh Pak Wali dan juga Pak Wakil. Oke Pak, ini berbicara juga masih tentang digitalisasi. Boleh. Ini kan juga begitu berpengaruh terkait dengan UMKM. Betul. Nih. UMKM di Serang juga didorong untuk naik kelas terus ya. Betul. Gimana nih Kang untuk strategi-strategi supaya terus naik kelas ya? Yang pertama adalah pelaku UMKM ini sebenarnya kita udah siapkan namanya klinik UMKM ya. Klinik UMKM itu teman-teman pelaku UMKM itu kalau ada apa-apa gitu ya, entah perizinannya atau ada sesuatu packaging yang kurang bagus atau ada kendala tentang pembukaan keuangannya, bahkan mungkin kesulitan untuk memasarkan, bisa datang ke klinik UMKM. Karena di klinik UMKM ini kita siapkan praktisi-praktisi yang akan membantu mendampingi pelaku UMKM untuk menjawab apa yang menjadi persoalannya. Nah, terutama mungkin ya karena kita era digital, ini kita mendorong untuk tadi digital marketingnya kita perkuat lagi gitu. Kenapa? Karena ini sudah menjadi sudah menjadi habit masyarakat tuh untuk belanja digital tuh makin banyak ya, melalui platform-platform digital. Makanya ini kita dorong juga. Nah, ini yang kemudian kita dorong. Makanya teman-teman pelaku UMKM kalau ada apa-apa silakan datang ke klinik UMKM di Dinas Perindak Oke, ini selalu terbuka untuk para pelaku UMKM ya. Betul. Baik yang baru memulai juga usahanya selalu didukung pastinya ya. Oke, Kang Agis, ini kan tadi berbicara tahun depan supaya banyak juga nih para wisatawan yang datang ke Kota Serang. Potensi Kota Serang ada apa aja sih Kang? Banyak sekali potensi di Kota Serang ya. Makanya kenapa kemudian kita Pak Budi, Pak Agis itu PD Kota Serang akan kita dorong menjadi kota event ya. Kenapa? Setiap event itu ya ternyata efek multipliernya itu luar biasa ya. Hampir seluruh pelaku seni, pelaku UMKM, hotel, semuanya ya. Seperti contoh nih teman-teman semua ya. Itu kalau saya lihat ya efek dari pawai budaya yang kemarin tuh HUT-nya itu luar biasa tuh. Jadi banyak make up ya, yang usaha-usaha make up juga laku tuh. Karena banyak yang diinin kan. Itu luar biasa. Terus pelaku UMKM juga jelas begitu kan sepanjang jalan. Dan yang paling menarik adalah para seniman karena temanya pepetan wewe itu laku, disewain dan segala macam. Artinya ternyata ya event itu, festival itu bisa membangun ya atau membuka peluang bagi seluruh stakeholder yang ada di Kota Serang untuk bisa terlibat. Nah, makanya kemarin saya belajar banyak ya di Banyuwangi ya. Ternyata Banyuwangi itu hampir mirip dengan kita ya. Kalau di sana kan kota santet ya. Kita ya enggak begitulah gitu kan dulu kan ya. Nah, hampir mirip itu. Apa yang kemudian dibangun di awal yaitu membangun ekosistem pariwisata. Kenapa dibangun ekosistem pariwisata? Karena tadi efek multipliernya itu luar biasa. Ya, ketika orang datang, nginep, belanja, kemudian semua pelaku seni budaya bisa atraksi, tampil gitu ya. Kemudian pelaku UMKM juga bisa menjajakan usahanya. Kemudian para
pelaku-pelaku usaha lainnya ya kayak make up dan segala macam itu bisa mulai bergerak. Nah, ini akan kita dorong, makanya ke depan Kota Serang juga sedang konsen membangun ekosistem pariwisata ya. Tadi kalau ditanya apa potensinya, banyak. Kita punya potensi yang luar biasa. Pertama adalah kita punya warisan peradaban dunia, yaitu kawasan Banten Lama. Itu belum tereksplor loh ya. Sekarang tuh baru, kalau ke Banten Lama cuma ziarah ya. Betul. Nanti kita akan optimalkan wisata yang basisnya adalah sejarah, jagar budaya, heritage gitu ya. Bahkan kemudian kita dorong sekarang yang sudah dibersihkan sama teman-teman FBN dan relawan lainnya terkait dengan Sungai Cibanten. Itu kan dulu sejarahnya luar biasa, Banten Girang kan. Bahkan di Banten ini kan tempat berlayarnya Belanda tuh di Jawa ini ya di Banten, di Cornelis de Houtman. Jadi luar biasa, apalagi Kota Serang ini dulu terkenal sebagai pencipta guru-guru. Jadi guru-guru yang mau disebar sama Belanda dan disebar ke Nusantara itu dididiknya di Serang. Di Osvia, ada di depan Polres tuh kan. Kota santri. Jadi itu luar biasa. Selain itu dari brand ya, Kota Serang ini menjadi kota santri ya, religius, jadi wisata halal juga potensial. Nah, artinya apa? Di Kota Serang banyak banget potensi yang belum teroptimal secara maksimal. Dan ini akan menjadi ya kekuatan utama untuk menjadikan Kota Serang lebih maju lagi dan lebih meledok gitu. Itu. Oke, jadi untuk masyarakat nih yang saat ini sedang menyaksikan ya melalui YouTube kita dari luar Kota Serang, bisa langsung datang ke Kota Serang. Penasaran mungkin seperti yang tadi disampaikan Kang Agis di kawasan Banten Lama ada apa aja, langsung aja datang. Karena ada banyak sekali potensi yang bisa dinikmati nih ya Kang ya. Belum lagi kulinernya, wah banyak sih. Mantap. Makanan khas Banten, Serang apa nih Kang yang paling yang paling saya suka ya rabek dong. Kan juragan kambing. Oh iya, masak sendiri nggak nih? Dimasakin. Nggak sempet kalau sekarang. Sempet ya. Rabek. Mantap banget. Oke. Dan Batur cerita ini tadi sempat dibahas juga selama Pawai itu kan sempat datang juga nih ya Kang ya, melihat ada yang disampaikan adalah pepetan wewe tadi. Pepetan wewe. Asal Walantaka kalau tidak salah ya. Nah, ini banyak yang bilang mirip ini ondel-ondel ya, seperti itu. Nah, mungkin boleh disampaikan juga nih karena potensi juga ya betul. Untuk warisan jadi, budaya. Pepetan wewe ini sebenarnya kan dipakai ya untuk ritual mengusir hama gitu ya. Pokoknya untuk yang mencegah terjadinya kegagalan panen lah. Jadi ini biasanya dipakai ritual untuk itu, namanya pepetan wewe. Nah, ini yang sebenarnya itu asli lah Walantaka kalau saya lihat ininya, dan ini kita optimalkan lagi. Memang mirip-mirip seperti ondel-ondel begitu. Makanya kok ondel-ondel ya? Nah, ini karena belum tahu. Nah, ini baru satu pepetan wewe. Ini banyak nih potensi-potensi ritual dan segala macam belum dikeluarkan. Satu-satu, jangan semuanya. Karena ini juga menjadi pembelajaran juga ya. Karena ke depan sebenarnya kita ingin juga ya SDM Kota Serang itu ya care ya dengan seni dan budaya. Kenapa? Karena ke depan pembangunan Kota Serang itu akan bertumbuh pada seni dan budaya. Jadi fondasinya adalah seni budaya, karena supaya Kota Serang ini nggak kaku. Ya, karena apa? Karena seni dan budaya itu kan kalau saya menyebutnya ini sebenarnya engineeringnya ya, supaya lebih fresh, lebih cair dan lebih mantap lagi lah gitu. Oke, jadi udah menikmati wisatanya, kemudian juga makanan-makanan khas dari Kota Serang, nanti juga bisa menikmati keindahan-keindahan warisan budaya yang ada di Kota Serang juga ya. Tadi sempat disampaikan juga nih Kang Agis, dibutuhkan SDM yang unggul ya. Gimana nih cara mengedepankan karakter SDM unggul kepada masyarakat dan juga ASN-ASN kita? Nih, saya sekalian nih di dalam kesempatan di cerita Wong Serang, teman-teman semua ya, saya ingin sampaikan bahwasanya persoalan Kota Serang bukan hanya persoalan fisik ya, jalan rusak, gelap, kemudian selokannya mampet, tapi persoalan non fisik ya, SDM-nya juga. Kita harus jujur lah ya. Artinya apa? Ke depan, makanya saya sama Pak Budi ini bagi peran nih ya. Bagaimana kemudian menjadikan Kota Serang maju? Ya kita harus bangun fisiknya, bangun non fisik SDM-nya. Makanya kita dorong SDM Kota Serang yang unggul. Ya, apa cirinya? Ada 7 cirinya nih. Teh Lusin, yang pertama adalah sehat. Yang kedua adalah cerdas, yang ketiga itu religius, yang keempat peduli lingkungan, yang kelima sosial budaya, yang keenam spirit entrepreneurship, yang ketujuh adalah melek teknologi. Nah, kita dorong, kita bangun SDM Kota Serang supaya punya 7 ciri itu, supaya jangan bilang Wong Serang ku males, doyannya turu bae, maksudnya sekanya rebahan aja gitu ya. Kemudian nggak berani
merantau keluar dari daerah dan segala macam main di zona, nggak ada. Ke depan insya Allah SDM Kota Serang punya 7 ciri yang tadi saya sampaikan: sehat, cerdas, religius, peduli lingkungan, sosial, budaya, spirit, entrepreneurship, dan melek teknologi. Sehingga ke depan kotanya bagus, bersih, gitu, pembangunannya juga oke. Nah, dan pastinya orangnya ramah-ramah, pinter-pinter, sehat-sehat, cerdas, semangat inovasinya juga tinggi. Ini yang kemudian akan membawa Kota Serang menjadi lebih baik lagi. Itu Teh Lucy. Oke, karena keterlibatan semua ini ya, Kang, ya, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga masyarakat yang unggul. Ini bisa sangat-sangat membantu untuk kemajuan Kota Serang juga. Masih dalam suasana HUT Kota Serang juga nih, Kang Agis, tolong berikan ucapan juga dong, harapan untuk Kota Serang tercinta. Saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Serang mengucapkan selamat hari lahir, hari jadi Kota Serang ke-18. Dan saya mengingatkan pada seluruh warga masyarakat Kota Serang bahwa Kota Serang itu bukan milik Budi Agis, bukan milik pemerintah Kota Serang, tapi milik kita bersama. Artinya apa? Kota Serang ini akan maju, akan berkembang ketika kita berkolaborasi. Kita kerjasama seluruh stakeholder tanpa terkecuali. Kenapa? Karena itulah kunci untuk mempercepat perubahan di Kota Serang. Kalau cuman Pemkotnya doang bergerak, masyarakatnya tidak bergerak, nanti ini juga jadi masalah. Sebaliknya, masyarakat bergerak, Pemkotnya juga tidak bergerak, juga kurang efektif. Sehingga ke depan saya berharap bahwasanya seluruh masyarakat Kota Serang, seluruh stakeholder yang ada di Kota Serang, ayo ya kita bareng-bareng bangun Kota Serang. Dan di hari ulang tahun ini saya tidak hanya meminta doanya nih kepada masyarakat, tapi minta partisipasinya, minta perannya, minta kerjasamanya, minta kolaborasinya untuk jadikan Kota Serang ini maju kotanya, bahagia sejahteranya meledok. Ditunggu banget tuh. Iya. Ciri khasnya Kak Agis banget. Oke, Kak Agis, ini kita punya kenang-kenangan untuk Mantap. Kak Agis ya. Dari cerita Wom Serang, boleh izin berdiri Kak Agis? Boleh. Diterima, silakan. Foto dulu. Foto dulu boleh. Mantap. Oke. Kalau ada pertemuan yang pertama, nanti ada yang kedua, ketiga. Oh boleh. Nanti temanya khusus saja. Wah, ternyata obrolan kita nggak kerasa ya Kang Agis ya, sudah di ujung ya. Dan pastinya batur cerita, kita simpulkan bahwa Kota Serang ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama warganya. Kang Agis menekankan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan juga kepedulian masyarakat untuk mewujudkan Kota Serang yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Batur cerita, mari kita rawat Kota Serang dengan semangat gotong royong dan rasa memiliki, supaya kota ini menjadi kebanggaan kita bersama. Terima kasih Kang Agis. Terima kasih Teh Lucy. Sukses selalu dan sehat selalu yang pasti untuk membersamai masyarakat Kota Serang terus. Teh Lucy sehat, seluruh tim Kominfo juga sehat semuanya, biar makin meledak. Baik, batur cerita demikian untuk obrolan kita hari ini. Dan jangan lupa like serta subscribe YouTube kita. Kang Agis juga jangan lupa subscribe. Siap, aku subscribe. Nanti potong-potong aku mainkan di TikTok, di Instagram biar banyak viewersnya. Amin. Oke. Baik, batur cerita demikian. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin terakhir Kang Agis meledoknya kita bareng-bareng. 1, 2, 3, meledok. Kota Serang berbudi. Kota Serang meledok. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.